selalu agar kita selalu bisa bertemu di halaqah-halaqah seperti ini. Ana ingatkan kembali bagi seluruh peserta termasuk Ana, perlu diperhatikan kembali adab-adab ketika memasuki ruangan Zoom ini. Kemudian juga seperti halnya dengan tata tertib, jangan lupa diperhatikan kembali, baik itu mulai dari mic, mungkin buku catatan, dan kemudian jangan keluar masuk ya akhwat ya, usahakan standby di sini. Sebelum Ustazah memberikan mempersilahkan antum untuk membuka mic, maka mohon jangan dibuka terlebih dahulu ya, mohon dijaga dulu mic-nya. Baik, karena Ustazah Hamidah sudah ada di tempat atau di dalam Zoom, kita persilahkan sama-sama. Assalamualaikum Ustazah, kaifa halu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, suaranya terputus Ustazah, afwan. Kita sebentar ya akhwat ya. Silakan ya akhwat ya, dipersiapkan buku catatannya. Jangan lupa menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita menghadirkan niat ya akhwat ya, jangan sampai kita salah jalur. Mungkin tempatnya kita sudah pas, tapi kalau niatnya salah ya itu merupakan kerugian yang sangat besar. Ustazah, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas suara Ana? Alhamdulillah sudah. Silakan Ustazah, dipersilakan. Baik, Apun tolong dijadikan satu lagi ya untuk share screen-nya. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai bab makharijul huruf dan sifat. Baik, sebelum kita memulai, Ana biasanya mengulang sedikit pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Sebagai door prize juga ya. Nah, siapa yang mungkin mengulang pembelajaran hari kemarin? Baik. Tafadhalna, siapa yang mau menjawab pertanyaan silakan raise hand. Yang tercepat silakan. Nah, Kak Susi Amalia. Baik. Ya Ustazah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya, bagaimana cara huruf berharokat keluar, cara huruf mad keluar, dan cara huruf sukun keluar? Jelaskan ketiganya. Huruf harokat, mad, dan sukun ya Ustazah? Ya, semuanya dijelaskan. Oh iya, untuk yang huruf mad itu keluar dari pita suara sampai ke mulut. Cara keluarnya dengan cara keluarnya. Oh, cara keluarnya? Ya, cara keluarnya dengan? Ya, dengan menurun. Cara keluarnya dengan membuka rahang dan menurunkannya. Lanjut dulu. Iya. Untuk yang mad dengan membuka rahang dan mendorong suaranya ke depan.
tidak tersendat-sendat, tidak dikulum-kulum, tidak dimonyong-monyong. Itu untuk yang untuk mat ya Ustazah. Kemudian untuk yang sukun, mengeluarkannya suaranya bersandar di makhraj dengan tetap mendorong suara ke depan. Kemudian untuk yang sukun sama berharokat, yang berharokat itu sesuai dengan harokatnya, fathah, kasroh, dan dhammah. Kalau fathah dengan menurunkan rahang, lidahnya istirahat. Kemudian yang kasroh dengan menaikkan tengah lidah dan dagu diturunkan ke bawah. Untuk yang dhammah dengan memonyongkan kedua bibir dan pangkal lidah agak sedikit naik ke atas. Lalu alam. Sekarang Anda tanya, kemarin Ibu menyimak? Oh, iya Ustazah. menyimak. Ya, Diulang kembali nggak pelajarannya? Iya saja, baru tadi subuh dibukanya. Ya. Iya Ustazah. Sepertinya masih. Ya, labasa. Baik. Nah, itu apa namanya maksudnya? Ini tadi pertanyaannya salah paham soalnya. Oh gitu saja. Tidak paham soalnya. Belum terlalu paham. Soalnya ini kaifa yasduru shaut? Kaifa bagaimana suara itu terjadi? Cara suara keluar itu bagaimana? Oh, ya. Ah. Ya. Iya, Paham soalnya Ustazah. sekarang, Ya, silakan. Paham. Boleh Ya. saja ya, saya coba jawab lagi ya. Meskipun Ya. bahasanya tidak sama persis. Pertama dengan menjauhkan dua alat kecap seperti merobek gitu ya. Kemudian kedua dengan membenturkan seperti memalu. Kemudian yang ketiga menggesekkan sehingga ada suara ketiga menggesekkan afwan saja, ketika menggesekkan ya saja, afwan. Itu yang saya pahami saja. Itu kan ada 3. Bagaimana Ya. cara huruf sukun keluar? Bagaimana caranya kalau huruf sukun keluarnya? Huruf sukun keluar Caranya dengan apa? dengan yang Tadi antum nyebut 3. Nah, Oh, kalau iya. huruf sukun keluar caranya dengan yang mana? dengan yang bisa dengan yang kedua, yaitu dengan membenturkan, atau bisa juga dengan yang menggesekkan Ustazah. Ada 2. Baik. Ini sudah setengahnya betul ya. Jawaban antum, Masya Allah, barakallahu fiik. Labasa, sudah setengahnya betul. Nah, baik. Nah, jangan apa ulang kembali pelajarannya ya. Ya baik Ustazah, afwan, jazakumullah khair. Karena kurang paham soalnya tadi. Barakallahu fiik. Selanjutnya Kak Ayu tadi, coba mungkin bisa jawab lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Yang lain silakan. Ya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara huruf keluar? Cara huruf keluar jika sukun maka dengan membenturkan bibir, kedua bibir. Kemudian jika apalagi Ustazah? Berharokat. Membenturkannya bibir maka- saja. Jika sukun maka membenturkan bibir saja. Tidak, itu kemarin soalnya contohnya dengan huruf am ya Ustazah. Jadi membenturkan Ya, bibir. jadi dengan membenturkan, nggak usah pakai bibir ya. Dengan membenturkan. Kemudian jika berharokat maka memisahkan. Kalau memisahkan menggunakan menjauhkan, saling berjauhan. berjauhan. Kemudian jika mat maka dengan menggetarkan pita suara, bergetar. Masya Allah, barakallahu fiik. Hakada ya. Jadi, boleh ya dapat jaizah, dapat hadiah. Betul jawabannya. Jazakumullah khairan. Jadi
cara huruf keluar ada 3 ya. Untuk huruf yang berharokat bitaba'ud bainal makhraj, saling berjauhan. Untuk huruf sukun bitafadum, saling bertubrukan, menempel ya. Adapun untuk huruf yang mad bihtizaz al-autar as-sautiyah, dengan menggetarkan pita suara. Itu 3 ya. Baik. Barakallahu fikunna jami'an. Baik. Insyaallah sanabda bidarsil jadid. Baik. Al-an nadkhul ila makhraj al-jawf. Sekarang kita masuk kepada makhraj al-jawf. Baik, ma huwa al-jawf? Apa itu jawf? Al-jawf yani tajwiful halqi wal famawi. Tajwiful halqi wa tajwiful fam. Itu tajwif, hada ma'nahu rongga ya. Tajwif ini al-jawf. Tajwif apa ustazah? Min kalimah al-jawf, sawa ya, sama. Tajwif dari kata al-jawf, sama. Ini adalah rongga. Rongga itu apa? Rongga yang di sini yang dimaksudkan pada al-jawf mencakup rongga mana saja? Rongga tenggorokan dan rongga, ingat, dan ya, rongga tenggorokan dan rongga. Jadi ketika kita mengucapkan huruf maddiyah, baik itu alif, baik waw maddiyah atau waw ya maddiyah, maka ini al-halq, tenggorokannya dan mulutnya, rongganya ini terbuka bersamaan karena ini dan ya, karena ini dan ya, berarti diperhatikan baik-baik. Diperhatikan baik-baik ketika kita mengucapkan makharijul huruf al-jawf, huruf maddiyah, ini banyak sekali kesalahan yang biasanya terjadi. Dan salah satunya adalah tadi tidak terbuka rongga secara sempurna. Artinya rongga tenggorokan dan rongga mulut tidak terbuka berbarengan. Padahal rongga tenggorokan dan rongga mulut dibukanya bersamaan, ya, dibuka bersamaan, ma'an. Ini terkadang mungkin suaranya dari rongga mulut saja atau dari rongga tenggorokan saja. Tidak. Yang diinginkan dari al-jawf, al-jawf itu tempatnya keluar huruf mad, semuanya dari tenggorokan dan mulut. Baik, bisa dipahami sampai sini ya. Perhatikan, ini warnanya hijau, ini warnanya biru. Baik, silahkan diresapi gambarnya. Berapa menit? Anda izin ke belakang sebentar.
Bismillah, kita coba kembali. Bisa kita perhatikan, dan huruf-huruf yang keluar dari al-jawf adalah huruf mad, alif, waw, dan ya maddiyah. Semuanya huruf mad. Il-jawfi alikum wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa tantah. Dan salah satu karakteristik huruf mad adalah lintihail hawa, berhentinya akhir suara mad itu dengan hawa keluar, ada hawa yang keluar huruf mad ini ya. Karena ini huruf mad dinamakan dengan salah satunya al-hawaiyah ya, al-jawfiyah karena keluar dari al-jawf, al-hawaiyah karena berhentinya dengan hawa, huruf maddiyah karena merupakan huruf mad. Baik. Perhatikan di sini rongga, yang namanya rongga itu bolong ya. Gak ada, kemarin disebutnya makhraj qaddar, kira-kira. Jadi tidak ada tempat satu titik, tidak ada satu titik yang menetap, tidak ada. Dan cara keluar huruf mad adalah dengan bergetarnya pita suara, ihtizaz al-awtar as-sawtiyah fil hanjarah. Itu di rongga tenggorokan, digetarkan pita suara di tenggorokan. Perhatikan pada alif maddiyah pita suaranya digetarkan di sini semuanya, ada gambar pita suara ya yang seperti. Dan adapun pada rongga mulut ini di rongga tenggorokannya, yang di rongga mulutnya bagaimana? Untuk alif lidahnya istirahat, ini yang di rongga mulut. Adapun untuk waw maddiyah lidahnya yang belakang terangkat sedikit dan bibir dimonyongkan ke depan, suaranya dari bibir ya, ke depan. Selanjutnya untuk ya maddiyah tengah lidahnya diangkat ya menuju makhrajiyah. Nah ini di rongga mulut. Nah, perbedaan antara waw maddiyah dengan ya maddiyah dengan yang biasa, karena di ini mereka adalah huruf mad, tentunya diiringi dengan ihtizaz autaris sautiyah. Itu salah satu perbedaannya. Jadi diiringi dengan bergetarnya pita suara. Karena ini ya rongga huruf al-jawf itu keluarnya dari rongga mulut dan rongga tenggorokan dan rongga mulut berbarengan terbukanya, maka ini langsung harus terbuka seperti alif. Contohnya amma, oh ya, hamzah ya, amma ma, atau jaa yang panjang ya, jaa ininya panjang. Ketika mad ini terbuka berbarengan bersamaan, jadi bukan dibuka di tenggorokan saja atau di mulut saja terbukanya, tidak. Adapun untuk huruf maddiyah terbuka tenggorokan dan mulut berbarengan. Nah, untuk alifnya istirahat lidahnya. Ja bergetar pita suaranya, di mulutnya dibuka. Ja berbarengan ya. Jadi nggak ada salah satu, tenggorokan duluan baru mulut, tidak ya. Ini yang menyebabkan suara tidak keluar. Nah, ya. Jika digetarkan pita suara dan ditutup, tetap ditutup, ini atasnya disempitkan, rongga tenggorokan atasnya ini, maka suara nanti tidak akan sempurna keluar. Ya, begitupun huruf waw maddiyah sama. Walaupun lidahnya mengangkat yang belakang, dia mengangkatnya ini otomatis. Ya. Ketika kita mengucapkan huruf waw maddiyah, maka belakangnya ini terangkat otomatis sendiri. Ya, hadza khalqullah. Tidak mungkin kita bisa mengucapkan huruf waw maddiyah ini tidak terangkat. Tidak kita buat-buat ya. Ini terangkatnya sendiri, otomatis. Akan tetapi yang bisa kita atur apa? Suaranya jangan sampai ke atas. Kita atur suaranya ke bawah. Ini ya. Untuk huruf waw maddiyah selalu tipis. Waw maddiyah selalu tipis. Ya. Contohnya
yu'minun, nun, tidak, nun, bis. Huruf waw maddiyah. Baik, selanjutnya begitupun dengan ya maddiyah, ya, digetarkan pita suara di bawah bersamaan diangkat dengan pangkal, diangkat dengan tengah lidah, diangkat. Khabir, khair. Dan banyak kesalahan yang terjadi ketika kita mengucapkan huruf mad adalah salah satunya masuk hidung mungkin, atau ditamtid, maksudnya panjang madnya itu terseret, bukan ya, tamtid itu maksudnya diseret, bukan dipanjangkan, ya. Berbeda. Untuk masuk hidung, perhatikan ini, al-luhah, pekak, pekaknya ini nih tertutup, ya, tertutup belakang. Karena itu, ini yang menyebabkan suara huruf mad bisa keluar optimal dan bersih adalah dibukanya tenggorokan dan dibukanya mulut, rongganya dibuka bersamaan, berbarengan, dan suara tidak menyentuh pekak ini, ya. Jadi jalurnya gitu keluarnya, sini, begitu, ya. Ini juga sama, sini, ya. Jadi tidak nubruk dulu, al-luhah, ya, tidak nubruk pekak. Baik, sampai sini insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Lanjutkan. Baik. Ini ya. Perhatikan untuk al-jawf, tentunya lidahnya untuk alif harus diistirahatkan. Untuk alif. Dan untuk huruf ya maddiyah diangkat tengah lidahnya. Untuk huruf waw maddiyah dimonyongkan bibirnya ke depan. Keduanya ini adalah merupakan huruf mad. Baik. Sedikit tambahan, untuk alif maddiyah dia bisa tebal, bacanya bisa tipis, tergantung huruf sebelumnya. Ya, tergantung huruf sebelumnya. Untuk alif. Selanjutnya, kita masuk kepada al-halq. Al-halq itu artinya tenggorokan, ya. Yang keluar dari al-halqu sini ada 3 makhraj. Yang pertama aqsal halq, wasatul halq, dan adnal halq. Aqsa itu di pangkal, wasta di tengah tenggorokan, adna di ujung tenggorokan. Baik. Yang keluar dari pangkal tenggorokan di sini adalah makhraj ha dan hamzah dan ha. Adapun yang keluar dari tengah tenggorokan adalah ain dan ha. Yang keluar dari ujung tenggorokan adalah ghain dan kha. Baik. Selanjutnya, nah, di sini perhatikan yang keluar dari pangkal tenggorokan adalah makhraj ha, makhraj hamzah dan ha. Di akhir mantiqah, mantiqahnya di mana? Tempat titik pastinya itu di mana? Ada di al-autar as-sautiyah, pita suara. Di pita suara. Kita perhatikan gambar di sini. Adapun huruf hamzah sukun keluarnya dengan apa?
intibaq al-witrain as-sawtayain, dengan menutup dua pita suara. Nah, pita suara tertutup. Ya, jadi tidak terbuka. Adapun hamzah yang berharokat tentunya dengan bertabaud. Tadi kalau yang sukun dengan bertupukan ya, bitasadu tutup. Adapun huruf yang berharokat dengan tabaud. A, I, U dibuka. Ini infitah al-autar as-sautiyah. Dibuka pita suaranya di sini dan digetarkan. A, I, U. Nah, selanjutnya huruf H. Perhatikan di sini ada tulisan kecil warna merahnya. Baik, biar terlihat. Nah, untuk huruf H, wa takhrujul H bin fitahihima al-juz'i. Apa itu makna al-juz'i? Nah, sebagian. Nah, huruf H keluarnya apa? Dengan membuka di antara celah-celah ini, pita suara ini, keduanya dibuka dengan al-juz'i, sebagian. Nah, kenapa huruf H dibukanya sebagian? Nah, karena agar sampai di makhrajnya. Nah, kalau dibukanya keseluruhan semuanya, nanti tidak sampai kepada makhraj H. Ya, kan tapi nanti biasanya naik ke atas. Contohnya, fajarah, gitu ya, langsung. H-nya itu kalau misalnya terbuka, kebanyakan terlalu terbuka, biasanya nanti tidak sampai kepada makhraj H. Akan tetapi nanti jatuhnya kepada makhraj H. Karena itu tulisannya di sini dalam kitab bin fitahihima al-juz'i, dibuka tapi sebagian saja. Nah, tidak sempurna terbukanya ya. Ya, terutama huruf H ketika sukun. Ha, hi, hu, baik. Keluarnya huruf hamzah dan H. Baik, selanjutnya nanti ada di sesi latihan ya. Di wasaful halqi, di tengah tenggorokan, di mantiqah lisanul mizmar, tempat yang titik pastinya, titik utamanya ada di mana? Di lisanul mizmar. Apa itu lisanul mizmar? Katup epiglotis, keluar darinya huruf ain dan ha. Perhatikan, di manakah huruf ain dan ha kemarin? Lisanul mizmar. Coba dicari lisanul mizmar yang mana? Oh, ini yang putih. Ya, yang putih nih ada tulisan gambar pita suara. Ada gambar pita suaranya di sana keluar huruf ain dan ha. Huruf ain dan ha. Nah, dan menyempit. Perhatikan ini ke belakang ya, agak ke belakang sedikit. Menyempit artinya. Ini gambarnya sedikit tertutup. Ini sebenarnya menyempit, bukan tertutup ya. Menyempit. Baik. Perhatikan di sini. Huruf ain ketika menyebutkan, ini kan di sini akar lidah, jalur lidah di bawah ya. Ini paling dalam. Nah, ketika makan, kita makan kalau mau menelan, ini terasa di sini biasanya. Menyempit kan, menutup ya. Itu huruf ain. Huruf H juga demikian, sama. Bedanya huruf H lebih di ujung katup epiglotis, agak lebih ujung dari katup epiglotis di atas. Ha, hi, hu. Di mana keluarnya huruf H? Di lisanul mizmar, di wasatul halq, tengah tenggorokan, tepatnya di mantiqahnya lisanul mizmar. Baik. Selanjutnya, adnal halq, yang keluar dari ujung tenggorokan, huruf apa saja di sini? Mantiqahnya di mantiqah
sini ada namanya jadrul lisan ma'al hanakil lahmi. Ya. Keluar dari sini adalah huruf ghain dan kha. Ghain dan kha. Perhatikan ketika kita mengucapkan huruf ghain, maka pangkal lidahnya mengangkat. Lalu suaranya dari mana? Ini pangkal lidah yang ini ya. Kalau akar lidah yang ini. Yang kalau pangkal lidah itu masih masuk garis-garis di sininya. Di lidahnya ada garis-garis, ini masih garis-garis. Nah, yang belakang sini, belakang lidah ini bentuknya sudah berbeda. Ini udah masuk akar lidah. Di sini suaranya di sini. Nah, sini di tenggorokan. Ini udah warna kuning, warna biru ya. Sini. Ya. Tapi suaranya bukan di lidah, walaupun mengangkat lidahnya di sini. Nanti mempunyai sifat isti'la huruf ghain, mengangkat pangkal lidahnya, tapi suara bukan di pangkal lidah. Jadi suara ghain itu di ujung tenggorokan. Ya, kha juga sama. Perhatikan arah suara ke mana? Ke atas. Arah suaranya ke atas. Perhatikan lagi, lihat. Ini pangkal lidah yang di sini, yang garis-garisnya sini mengangkat. Selanjutnya di depannya ini ada cekungan sini. Di depannya ini lurus ya, sejajar dengan lidah. Baik, selanjutnya tadi makhraj ghain dan kha. Kita masuk kepada al-lisan. Makharijul huruf yang keluar dari al-lisan ada 10. Yang pertama adalah huruf qaf. Huruf qaf keluarnya di mana? Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas. Langit-langit atasnya al-lahmi yang lembek. Langit-langit atas yang lembek. Baik. Pangkal lidah yang mana? Nah, ini nih, yang bergaris-garis ya lidahnya. Belakang yang bergaris-garis sama langit-langit atas yang lembek. Ini. Dan arah suaranya, ya, gambar pita suara di sini menunjukkan ke atas. Ini. Gambar di pita suara menunjukkan ini ke atas ya. Ini merupakan bentuk dari bahwa huruf qaf ini dibacanya tebal, tafkhim. Huruf qaf dibacanya tafkhim. Baik. Jadi ketika kita baca huruf qaf, perhatikan di sini gambar ini mengangkat ya. Apakah tenggorokan tertutup? Perhatikan sampai bawahnya sini ya, sampai tenggorokan. Lihat dari tenggorokan sini tertutup tidak? Terbuka di sini ya. Terbuka. Ini mengangkat di sini. Nah, di sini landai ya. Nah, terus tebal ini sejajar dengan ujung gigi, lihat gigi bawah sini. Ini sejajar. Jadi tidak boleh mengangkat ini ujung lidah yang ini, tidak boleh mengangkat di atas ini. Nah, ada sebagian di antara kita ketika mengucapkan huruf tebal, ujung lidahnya ngangkat ini, terlihat. Nah, ada sejajar dengan gigi bawah. Otiqu. Nah, otiqu.